Selamat pagi Sobat Kicau Mania, jumpa lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita akan membahas pertanyaan langsung ke kita. Ini ada yang bertanya ke kita ya Sobat Kicau Mania, ingin menanyakan tentang sistem lolo induk ya. Karena kebetulan di peternakan kita ini ya, semua murai batu anakannya itu diloloh oleh induknya. Dalam arti kata itu semua loloh indukan, seperti yang kita tampilkan di video sebelumnya ya Sobat Kicau Mania. Itu kita panen 10 ekor trotolan di kandang 1, kandang 2, dan kandang 3. Kemudian menetas lagi di kandang 3 4 ekor di glodok. Jadi ada pertanyaan ini sangat-sangat menyentuh ya Sobat Kicau Mania sebenarnya, dan ini memang pertanyaan bagus, jadi perlu diketahui untuk Sobat Kicau Mania. Oke, pertanyaannya seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk biaya pakan lolohan induk seandainya kita panen di usia 1 bulan dan 2 bulan? Berapa biaya pakannya? Termasuk di sana ekstra puding, kemudian vitamin dan perawatan-perawatan lainnya. Jadi soal biaya ini akan kita sebutkan ya Sobat Kicau Mania, tetapi ini perlu diketahui khusus untuk loloh indukan ya, dan perlu juga diketahui semua peternak murai batu tidak sama pola makannya. Ini beda-beda ya, tapi di kita ini akan kita jelaskan. Yang pertama itu jangkrik ya Sobat Kicau Mania. Kita ambil contoh 3 kandang kita yang panen dan produksi. Jadi kita ambil 3 kandang itu sebagai bahan kita untuk menghitung biaya pakannya. Dimulai dari yang pertama adalah jangkrik ya Sobat Kicau Mania. Jangkrik ini itu kurang lebih pagi hari 1 on, siang hari 1 on, kemudian sore hari 1 on. Itu 1 kandang, ditambah kroto 1 on, biayanya sekitar 45.000 Sobat Kicau Mania. Itu 1 hari. Kita kalikan saja dalam 1 bulan 30 hari, maka hasilnya adalah 1.350.000. Itu 1 kandang, isinya 3 atau 4 ekor anakan trotol dan indukannya 2. Ini dalam arti kata semuanya produksi semua ya Sobat Kicau Mania, belum dipanen. Jadi kondisinya itu setiap kandang 1, 2, dan 3 ini tadi semuanya produksi dan anaknya ada di dalam. Itulah biaya pakannya. Kemudian 1.350.000 ini tadi kita kalikan 3 kandang ya Sobat Kicau Mania. Berarti di sana 1 bulannya 4.100.000. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana kalau sistem panen yang kita terapkan itu selama 2 bulan lolohan induk, berapakah biayanya? Maka biayanya 4.100.000 tadi kita kalikan 2 bulan menjadi 8.100.000 Sobat Kicau Mania. Itu biaya pakannya saja ya Sobat Kicau Mania, belum termasuk tenaga kita, waktu kita yang tersita, kemudian vitamin-vitamin dan pakan-pakan racikan yang kita pakai kemarin. Seperti halnya yang kita pakai ini adalah Super Feed dan Ebot Trotol. Itu pakan kita gunakan sebagai racikan ke jangkrik Sobat Kicau Mania. Itulah biaya pakannya kalau di peternakan kita memakai sistem lolohan induk Sobat Kicau Mania. Oke, lanjut Sobat Kicau Mania. Kemudian kita lanjutkan ya Sobat Kicau Mania. Ini ada biaya-biaya vitamin ya yang kita pakai ya, vitamin tambahan untuk penunjang produksi pemacu birahi ya, untuk pemacu menaikkan volume telur
betina ya. Di sini betinanya ini kita naikkan birahinya ya, agar dia cepat produksi lagi dan menambah volume telurnya ya sobat kicauan ya. Ini ada yang kita pakai ekstimulan ya sobat kicauan ya. Ekstimulan ini kalau di tempat kita harganya 45.000 yang isinya 250 gram. Kemudian kita pakai ada namanya pakan ya, untuk olahan aplikasi vitamin dan kalsium dicampur jangkrik untuk diloloh induk. Ini ada namanya Evotrotol. Ini satu kotak isinya 500 gram, harganya ini Rp40.000 kalau di tempat kita ya. Kemudian ada ini kita pakai Super Fit ya sobat kicauan ya, Super Fit Red untuk asupan gizi ya. Kita juga racik ke jangkrik dan kroto ini ya. Ini harganya sekitar 25.000 per bungkus ya sobat kicauan ya. Kemudian ada vitamin-vitamin lain yang kita pakai seperti Super N, kemudian Vitalur yang kita pakai ya. Kemudian Ebotpit, itu semua penting ya sobat kicauan ya. Dan juga yang seperti kita videokan itu Vitacik ya, Vitacik yang untuk ayam itu juga kita pakai, dan lain-lain masih banyak sobat kicauan ya. Jadi kita asumsikan di sini biaya tambahan untuk aplikasi vitamin dan kalsium itu sekitar Rp500.000, itu biaya tambahannya di luar pakan ya sobat kicauan ya. Kemudian waktu dan tenaga kita juga bisa kita hitung ya sobat kicauan ya, karena kita di sini bekerjanya sendiri, tidak pakai karyawan ya. Jadi kita hitung tenaga kita itu, anggap saja upahnya 1 juta ya untuk mengurus 3 kandang. Jadi biaya pakannya ditambah vitamin ini tadi ya sobat kicauan ya, anggaplah semuanya itu totalnya sekitar 2 bulan itu adalah Rp9.500.000. Ini belum ditambah resiko kematian ya anakan trotol ya sobat kicauan ya. Kita tidak tahu karena ini sebenarnya barang bernyawa ya sobat kicauan ya. Kita hanya berusaha. Juga terjadi di tempat peternakan kita, kematian anakan burung itu juga dihitung sebagai bentuk kerugian ya sobat kicauan ya. Jadi inilah sistem yang ada di penangkaran kita. Kita pakai sistem lolo induk. Memang biayanya kita catat lebih besar, lebih mahal ketimbang kita melolo sendiri ya sobat kicauan ya. Ini perlu kita sampaikan agar sobat kicauannya bisa mengerti kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan lolohan induk ini memang seperti yang kita lihat di video-video ya sobat kicauan ya. Video sebelumnya itu anakannya besar-besar, cepat pintar, lebih fighter ya kan, sehat dan berkualitas. Nah, biaya pakannya seperti itu tadi sobat kicauan ya. Kemudian kekurangannya adalah ya itu tadi, kalau kita tidak punya uang untuk menyisihkan untuk biaya pakan ini, maka ada saja nanti yang kurang untuk biaya pakannya sobat kicauan ya. Jadi kita harus menyimpan uang untuk biaya pakan bulan depan, bulan selanjutnya sobat kicauan ya. Karena yang kita hitung ini tadi adalah lolohan induk untuk usia 1 bulan dan 2 bulan. Oke sobat kicauannya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kemudian sobat kicauannya seperti yang kalian lihat ya, khusus untuk di kandang 3 ya. Kandang 3 itu kita upload video kemarin ya, itu sudah menetas 4 ekor lagi. Jadi biayanya itu sudah termasuk tambahan lagi ya sobat kicauan ya. Jadi untuk 4 ekor yang menetas di glodok itu ada di video kita kan. Waktu itu kita katakan siap panen 8 ekor untuk bulan depan. Itu benar adanya ya sobat kicauan ya, karena 4 trotolan itu belum kita panen, adiknya sudah menetas lagi telur 4 yang di atas itu menetas semua, jadi totalnya 8 ekor.
itu biayanya sudah ditambah lagi ya sobat kicau mania, karena kita pakai kroto saat usia menetas itu 0 hari sampai 7 hari ya sobat kicau mania. Kemudian kita lanjut lagi pakai kroto di usia 14 hari bisa sampai 1 bulan, ditambah aplikasi vitamin yang kita racik lagi seperti Superfit, Evotrotol. Jadi total biayanya ini kalau kita hanya menduga-duga itu tidak bisa ya sobat kicau mania, karena ini memang harus dihitung. Itu setelah kita hitung total biayanya itu untuk 2 bulan ya, biaya lolohan induk ini kita catat kemarin itu sekitar 10.500.000 ya sobat kicau mania, untuk lolohan induk 14 ekor trotolan yang akan kita panen. Itulah biayanya ya sobat kicau mania. Jadi buat sobat kicau mania ini adalah pembelajaran ya. Sebelum kita beternak burung murai batu, kita menyarankan kepada kalian semua ya, pilihlah sesuai kemampuan seperti yang kita sampaikan sebelumnya di video sebelumnya. Jika sobat kicau ingin beternak burung murai batu, maka sikapilah dengan baik, tentukan pilihan. Pilihan di sini artinya sobat kicau mania, kita harus mengukur kemampuan modal kita. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang biaya-biayanya ya sobat kicau yang kita keluarkan ya. Kita bercerita tentang peternakan kita, itulah biayanya apa adanya, real, tidak dibuat-buat ya. Jadi jangan ada yang berpikir seperti ini ya sobat kicau mania. Jika seorang penangkar itu dia modalnya tidak terlalu besar ya, itu salah, karena dia mungkin belum merasakan ya sobat kicau mania. Dan bisa jadi juga dia belum mencoba untuk sistem lolo induk ya sobat kicau mania, karena untuk peternak murai batu sekarang ini saja kita lihat rekan-rekan kita itu jarang sekali untuk menggunakan sistem lolo induk, karena terbentur di masalah biaya ya sobat kicau mania. Kemudian resikonya ini memang besar lolo induk ini, karena memang kalau lolo induk ini kan ketika anakan itu sudah turun dari glodok, itu banyak kejadian-kejadian yang fatal biasanya sobat kicau mania, seperti anakan trotol yang baru belajar terbang itu jatuh ya, cedera, bisa jadi patah kaki, patah sayap, itu resiko-resiko lainnya. Cuman yang paling penting di sana memang adalah masalah dana dan modal ya sobat kicau mania. Karena lolohan induk ini kalau kita tidak menabung uang saku kita ya, tidak pintar-pintar menabung, maka biaya pakan untuk bulan depan kita akan bingung ya. Karena ini di kandang kita ini selalu setiap hari ini kita berikan jangkrik pagi, siang, dan sore, ditambah kroto ya. Dan kebutuhan kandang ini beda-beda. Kandang satu kebutuhannya seperti itu, boleh jangkrik, ditambah racikan Evotrotol. Untuk kandang 2 ini belum tentu, karena dia butuh kroto. Itu pendapat kita masing-masing ya sobat kicau mania. Nah, untuk yang kandang 3 berhubung sudah menetas lagi di glodok ya, 4 ekor, nah itu butuh kroto lagi sobat kicau mania. Jadi jangkrik dan kroto kita berikan di kandang 3. Jadi semua kandang ini secara keseluruhan seperti yang kita sebutkan tadi ya sobat kicau mania, itulah biayanya. Namun biaya per kandang ini berbeda sobat kicau mania ya. Itu anggap saja kita pukul rata, bisa jadi lebih ya, lebih besar dari itu. Itu untuk dari segi biaya pakannya ya sobat kicau mania. Buat sobat kicau mania yang pemula ya, teruslah berusaha ya. Kalau kalian belum panen, mudah-mudahan kalian banyak belajar ya, sharing dengan teman-teman, bisa menambah wawasan dan bisa berhasil. Tetapi yang kita bahas di sini adalah sobat kicau harus siap dengan permodalan ya sobat kicau mania. Jadi modal ini bukan hanya beli burung murai batu saja untuk diternak, bukan untuk buat kandang saja, tetapi modal yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah modal kita untuk pakan ya sobat kicau mania, biaya pakannya.
Itu biasanya banyak yang lupa ya, kalau peternak-peternak baru dia hanya memikirkan bagaimana caranya beli murai batu untuk diternak, kemudian biaya kandangnya juga harus dibuat ya. Itu yang dipikirkan biasanya. Tetapi mereka lupa kalau mereka itu juga butuh pakan ya sobat kicau mania. Apalagi di sana banyak kejadian-kejadian ya sobat kicau mania, kalau belum berhasil zong dan zong, itu biaya pakannya setiap kandang itu juga termasuk, sudah dihitung sobat kicau mania. Walaupun zong, jangkriknya, krotonya, vitaminnya, kalsiumnya, untuk yang zong saja tetap dihitung, apalagi sudah produksi dan loloh indukan sobat kicau mania. Jadi sobat kicau mania ya, kita harus sering mencatat ya biaya-biaya pakan ini apa saja. Kita harus bersikap profesional sebagai seorang penangkar ya, gunanya untuk ke depan itu jauh lebih baik ya. Kita review lagi ya apa saja kekurangannya. Jadi kita harus punya planning, modal kita berapa yang harus kita siapkan, kemudian berapa jumlah kandang yang akan kita supply pakannya, semuanya dihitung sobat kicau mania ya. Dan setiap kandang itu memang kenyataannya sobat kicau mania biaya pakannya tidak sama ya sobat kicau mania. Ini sudah banyak pembuktiannya. Karena biaya pakan untuk anakan yang baru menetas itu beda. Kemudian untuk biaya pakan anakan yang sudah menjadi trotol, memasuki usia 20 hari, 1 bulan dan 2 bulan jika loloh indukan ya, itu beda lagi. Kemudian kalau kita coba untuk loloh tangan loloh sendiri, itu biayanya beda lagi ya sobat kicau mania. Kita harus mengukur budget kemampuan modal kita. Nah sobat kicau mania, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian ya, untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania. Oke sobat kicau mania, tetap semangat beternak burung murai batu. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.